Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk Bapak Widarto selaku dosen pada mata kuliah Agama Buddha kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan IPTEK dalam atau menurut perspektif dari Buddhis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinci Jonathan dengan NIM 23622010026. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pengantar atau pengenalan dari materi IPTEK dalam perspektif Buddhis. Saat ini, kita hidup di dalam sebuah alam semesta yang dinamis. Artinya, kadangkala segala peristiwa yang terjadi itu menguntungkan bagi kita. Namun, di waktu lain sebaliknya juga kadangkala merugikan bagi kita. Nah, Buddhisme tidaklah menitik beratkan pada kemajuan spiritual atau batin saja. Tetapi kebutuhan akan jasmani juga perlu diperhatikan. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang bertentangan atau tidak sesuai dengan impian, harapan, dan keinginan kita. Agama Buddha tidak anti-iptek selama digunakan untuk kemajuan batin dan menambah kebajikan. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini ialah bagaimana cara mengubah pola pikir orang-orang agar iptek dapat menjadi sebuah kebutuhan guna meningkatkan kebajikan sehingga manusia dapat hidup dengan tenang karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin membuat iptek menjadi disalahgunakan. Belajar dan mengembangkan diri adalah kewajiban kita sebagai generasi Buddha. Dunia saat ini telah berkembang dengan begitu pesatnya. Perkembangan ini tentu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai umat Buddha tidak boleh ketinggalan akan iptek. Bahkan sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menguasai iptek. Karena segala pekerjaan dan aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Catherine Septiani dengan NIM 2362201011. Saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jika dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Jessin Ignacia dengan NIM 23622010069. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ilmu. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah agar sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang ada sebelumnya. Yang pertama ada objektif, di mana ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji suatu objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dan objek sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif, berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Halo, nama saya Fetri Swanisari, NIM 23622010013. Metodis ialah upaya yang dilakukan meminimalisasikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Sistematis. Dalam perjalanan mencoba mengetahui atau menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumus dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum,
Contohnya, semua segitiga memiliki sudut 180 derajat. Perkenalkan, nama saya Novian Indrani dengan NIM 2362 2010 dan jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari teknologi. Apa itu teknologi? Nah, pernahkah kalian berpikir apa sih sebenarnya teknologi itu? Banyak yang menganggap teknologi hanya tentang alat-alat canggih seperti ponsel, komputer, atau mesin. Tapi sebenarnya teknologi lebih luas dari itu. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau bisa dibilang ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk menciptakan sesuatu yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya barang-barang canggih, tetapi juga cara atau metode yang mempermudah kita. Teknologi bukan sesuatu yang baru loh. Setiap zaman memiliki teknologinya masing-masing. Misalnya, pada zaman kuno, roda adalah sebuah teknologi yang membantu transportasi. Begitu pula, penemuan api atau alat-alat berburu adalah teknologi yang memudahkan kehidupan manusia sejak dulu. Di masa lalu, teknologi berkembang dengan memanfaatkan metode baru atau mengembangkan cara-cara lama. Misalnya bercocok tanam yang awalnya dilakukan dengan tangan kosong, lalu ditemukan bajak untuk mengolah tanah lebih cepat. Dari waktu ke waktu, teknologi terus berkembang mengikuti teknologi sekarang. Teknologi diciptakan untuk menyediakan sarana yang kita butuhkan agar hidup kita lebih nyaman dan berkelanjutan. Jadi, meskipun bentuknya terus berubah, tujuan teknologi tetap sama, membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teknologi bukan hanya soal alat canggih, tapi bagaimana manusia menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup. Teknologi akan terus berkembang, mengikuti kebutuhan manusia dari zaman ke zaman. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Vincent dengan NIM 236220138. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Buddha. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini dalam pandangan agama Buddha dipandang sebagai sesuatu yang saling melengkapi dengan ajaran agama itu sendiri. Agama Buddha tidak menentang perkembangan iptek, malah melihatnya sebagai sarana yang dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian kebajikan yang pada akhirnya membawa manusia kepada pembebasan atau pencerahan. Nah, dalam ajaran agama Buddha ini juga, iptek dianggap penting, tetapi harus diimbangi dengan penguasaan nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa agama, iptek dapat digunakan untuk tujuan yang merusak dan membahayakan kehidupan. Sementara, tanpa pengetahuan dan teknologi, kehidupan manusia akan terhambat dan terbatas dalam memahami dunia secara lebih luas dan mendalam. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ini sendiri berawal dari rasa ingin tahu manusia terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Keingintahuan ini mendorong mereka untuk mengamati, berpikir kritis, dan mencari penjelasan atas kejadian-kejadian tersebut, yang akhirnya membawa pada penemuan-penemuan ilmiah penting. Penemuan-penemuan ini menjadi dasar bagi kemajuan teknologi yang semakin pesat di era modern ini. Dengan demikian, iptek dalam konteks agama Buddha bukan hanya soal pengetahuan duniawi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang lebih bijaksana dan lebih berwarna, serta sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir yaitu pencerahan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nelson dengan NIM 23622 Izin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yaitu Vincent. Ajaran Buddha adalah suatu ajaran yang mengajarkan semua makhluk dapat terbebas dari penderitaan samsara, yaitu lahir, sakit, tua, mati, dan penderitaan lainnya. Di sini, Buddha Gautama telah menemukan suatu cara atau jalan menuju pembebasan untuk melenyapkan penderitaan atau duka. Hal ini sama dengan pernyataan sebelumnya, di mana artinya Buddha Gautama memiliki rasa keingintahuan yang mendorongnya untuk mengamati, berpikir, dan mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Dalam Kalama Sutta, Buddha memberikan nasihat kepada warga suku Kalama, yaitu janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi atau sesuatu yang didesas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai dengan logika atau kesimpulan belaka. Juga apa yang katanya telah direnungkan dengan sesama, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu atau karena ingin menghormati seorang petapa yang menjadi gurumu. Tetapi terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri. Sikap pemikiran tersebut disebut dengan ehipasiko,
yang berarti datang, lihat, dan buktikan. Semangat Ehipasiko seperti yang tercermin dalam Kalamasuta, menyebabkan umat Buddha lebih terbuka terhadap perkembangan baru di dunia sains. Seandainya suatu penemuan baru sains terbukti bertentangan dengan doktrin umat Buddha tertentu, maka umat Buddha tersebut akan lebih siap mengadopsi penemuan sains dan tidak menanggapinya dengan sikap antagonis. Ini tercermin dari perjalanan sejarah agama Buddha yang tidak pernah mengalami konflik dengan sains. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelina dengan NIM 23622011050, ingin menjelaskan bukti hasil pengembangan ilmu, teknologi, dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Buddha. Ada dua, yaitu hukum aksi reaksi dan teori mengenai asal-usul kehidupan. Yang pertama, hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu fisika itu ternyata sejalan dengan hukum sebab akibat yang ada dalam ajaran Buddha. Ada aksi pasti ada reaksi. Begitu pula ada sebab pasti ada akibat. Dalam Samyutta Nikaya 1, 227 disebutkan mengenai hukum sebab akibat yang berbunyi sesuai dengan benih tabur, begitulah buah yang akan dituai. Pelaku kebajikan akan menuai kebaikan, pelaku kejahatan akan menuai keburukan. Begitu benih tabur, engkau akan merasakan buahnya. Yang kedua, teori mengenai asal-usul kehidupan. Pada tahun 1657, Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan asal Belanda, menemukan makhluk yang sangat kecil yang hidup pada air hujan. Makhluk yang pertama kali muncul di air tersebut adalah makhluk hidup bersel satu yang disebut Cyanobacteria, yang kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam sabdanya, Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kehidupan berawal dari air. Hal ini dapat dilihat dalam Agama Sutta yang merupakan sutta ke-27 dari Dika Nikaya, di mana disebutkan pada waktu itu semuanya merupakan suatu dunia yang terdiri dari air gelap gulita. Tidak ada matahari atau bulan yang nampak, tidak ada bintang-bintang dan konstelasi-konstelasi yang kelihatan, siang maupun malam belum ada, bulan maupun pertengahan bulan-bulan belum ada, tahun-tahun maupun musim-musim belum ada, laki-laki maupun wanita belum ada, makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Baiklah, sebagai penutup, terdapat beberapa kutipan yang dapat menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama adalah menurut Khuddaka Nikaya 817 yang berbunyi, semua ilmu pengetahuan, baik itu yang tinggi, sedang, ataupun yang rendah, patut dipelajari, diketahui, dan dimengerti maknanya. Walaupun tidak seluruhnya perlu diterapkan. Suatu hari kelak, bila tiba saatnya, pengetahuan itu akan membawa banyak manfaat. Kemudian yang kedua, menurut Khuddaka Nikaya 1 halaman 842 yang berbunyi, dengan belajar ilmu pengetahuan hingga berhasil, niscaya seseorang akan mendapat kehormatan. Namun dengan melatih diri dalam tingkah laku, itulah yang akan membawa seseorang pada kedamaian. Demikianlah penyampaian materi dari kami, kelompok 3, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Buddhis. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.